Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Peringatan hari kemerdekaan kita yang baru lalu telah memasuki tahun ke-81. Kita berbangsa dan bernegara ini punya tujuan yang sangat mulia. Tujuan utamanya adalah memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia. Para pendahulu kita dulu telah mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Kini saatnya kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan itu. Dan ternyata nenek moyang kita bangsa Indonesia punya pandangan dan rencana masa depan yang amat matang. Mereka telah membekali sebuah investasi besar secara global yang berabad-abad lamanya. Saya hanya mampu mencatat 1 abad yang lalu. Kini investasi besar itu telah membuahkan hasil yang sangat fantastis nilainya, yang tersebar di berbagai lembaga keuangan dan bank di luar negeri yang tercatat dengan baik. Kini kita saatnya menikmati hasil investasi nenek moyang itu dengan program-program yang ditunggu oleh seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Ada hal penting yang ingin kita nikmati, bahwa sebentar lagi, tidak lama, akan disalurkan dana abadi rakyat Indonesia. Dana abadi rakyat Indonesia ini tidak akan pernah habis sampai akhir hayat. Sejak bayi lahir hingga tua dan akhir hayat, tetap dibiayai oleh dana abadi rakyat ini. Dana abadi rakyat ini akan disalurkan per nomor induk kependudukan. Saat ini menurut catatan kependudukan atau Dukcapil, pemilik nomor induk kependudukan kita atau NIK sudah mencapai 290 juta lebih. Kita sebut saja 300 juta. Dengan pemilik NIK ini, setiap pemilik NIK ini, bayi yang baru lahir saja sudah mempunyai NIK. Maka setiap NIK akan dijamin dengan deposito 2 miliar rupiah. Diharapkan deposito 2 miliar rupiah ini, jika mematok
bunganya hanya 3%. Atau bagi hasilnya kalau menurut Bank Syariah 3% saja. Dengan tenor waktu hanya 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis rollover. Maka dengan bunga 3% tersebut, maka tercatat 60 juta kalau per tahunnya. Kalau dibagi 12 maka 5 juta. Maka setiap NIK akan mendapatkan 5 juta sebelum dipotong pajak per bulan dan berlaku seumur hidup tanpa kecuali. Siapapun dia, pemilik NIK atau penduduk negara Republik Indonesia ini akan mendapatkan 5 juta per bulan berlaku seumur hidup. Mengapa deposito jaminan kemakmuran itu hanya 2 miliar? Karena di Indonesia deposito yang dijamin atau tabungan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS itu hanya sebesar 2 miliar. Artinya lebih dari 2 miliar tidak dijamin oleh LPS. Tetapi itu pun sudah cukup. Dengan pemegang NIK 300 juta di Indonesia kali 2 miliar, maka dana abadi rakyat Indonesia yang disiapkan oleh nenek moyang kita sebesar 600.000 triliun. Yang jadi pertanyaan kemudian, mampukah perbankan kita menampung dana sebesar 600.000 triliun tersebut? Melihat kondisi perbankan nasional kita yang ada sekarang, maka jawabannya tidak sanggup. Mengapa tidak sanggup? Karena profil atau performance bank sentral kita, yakni Bank Indonesia, juga sangat kecil. Bayangkan, cadangan emas kita sebagai lindung nilai rupiah yang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini hanya 87 ton. Sedangkan kita negara terbesar keempat di dunia. Kita lihat Tiongkok, negara yang penduduknya terbesar di dunia, memiliki cadangan emasnya lebih dari 2.000 ton. Amerika Serikat sebagai negara terbesar kedua di dunia mempunyai cadangan emasnya 8.830 ton. India sebagai penduduk terbesar, India terbesar kedua itu mempunyai cadangan emasnya lebih 600 ton. Seharusnya bangsa Indonesia sebagai bank rakyat terbesar keempat di dunia, Bank Indonesia seharusnya memiliki lebih dari 2.000 ton cadangan emasnya untuk melindungi nilai rupiah. Oleh karena itu, nenek moyang kita akan memperkuat cadangan devisa emas di Bank Indonesia hingga 5 tahun ke depan sampai 5.000 ton emas sebagai lindung nilai rupiah sekaligus sebagai kolateral untuk pencetakan rupiah baru. Pun jika BI saat ini memiliki cadangan devisa yang amat kecil,
China memiliki cadangan devisa lebih dari 3,6 triliun US dollar. India pun lebih dari 500 miliar US dollar. Ya, kalau Amerika Serikat tidak perlu cadangan devisa dolar karena dolar sudah mata uang dia. Kita hanya memiliki di bawah 150 miliar, amat kecil. Sehingga perbedaan nilai antara dolar Amerika Serikat dengan rupiah bertengger terus bertahan di atas 17.000 per dolar Amerika untuk rupiahnya. Jauh perbedaannya. Padahal dulu di zaman awal kemerdekaan, The Japan Bank pernah menerbitkan surat mata uang. 1 gulden itu sama dengan 1 rupiah. Maka kita pun dapat kembali mensejajarkan 1 dolar Amerika sama dengan 1 rupiah. Oleh karena itu cadangan devisa Bank Indonesia harus kita perkuat. Nenek moyang bangsa Indonesia mampu memperkuat cadangan devisa Bank Indonesia hingga 5 triliun dolar US. Di zaman sekarang tidak perlu memperkuat cadangan devisa itu hanya mengandalkan ekspor. Kita tidak mampu mengalahkan China, tidak mampu mengalahkan negara-negara besar lainnya yang ekspor mereka jauh di atas kita. Maka secara manual seperti itu dapat kita tinggalkan. Karena nenek moyang kita punya cadangan dolar yang cukup besar di luar negeri. Nanti kita akan memperkuat cadangan devisa Bank Indonesia menjadi 5 triliun atau bahkan lebih. Dengan demikian, performance Bank Indonesia akan menjadi kuat dan besar, sehingga dia bisa menyerap dana abadi rakyat Indonesia sebesar 600.000 triliun tersebut. Nanti tergantung dari Bank Indonesia membaginya bersama OJK dan Menteri Keuangan. Bank mana saja yang akan menampung dana abadi rakyat Indonesia tersebut. Yang jelas, dana sebesar itu akan memperkuat putaran perekonomian Indonesia. Karena perbankan kita harus menyalurkan kreditnya dalam waktu yang cepat. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita laju dengan pesat. Bahkan mungkin bisa tumbuh di atas 10% per tahun. Anda bisa bayangkan, setiap penduduk Indonesia, setiap yang punya NIK akan membelanjakan uangnya 5 juta sebelum dipotong pajak. Dan mereka akan habiskan uang itu walaupun ada kemudian yang menabung barangkali. Anda bisa bayangkan berapa triliun putaran uang di Indonesia. Ini berarti akan mendorong tumbuh kembang perekonomian. Karena mereka akan belanja barang, akan belanja makanan, akan belanja segala macam kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian diharapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat miskin di Indonesia seperti yang diimpikan oleh pendiri bangsa ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini merupakan perwujudan nyata dari pendiri Republik kita, bahwa suatu saat kelak setelah kita merdeka, kita akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan, serta keadilan. Inilah saatnya. Dulu investasi global nenek moyang kita ini belum bisa digunakan.
karena masih dalam proses penataan dan proses perencanaan yang matang. Tetapi saat ini sudah diizinkan menggunakannya. Hanya saja aset global Nusantara ini tidak diperuntukkan untuk memperkaya pribadi-pribadi. Tidak diperuntukkan untuk kelompok atau golongan tertentu. Jadi jangan pernah bermimpi dengan aset global Nusantara ini Anda ingin menjadi konglomerat. Perihal kemudian Anda dan keluarga Anda menjadi sejahtera akibatnya, itu adalah sebuah keniscayaan. Karena harta nenek moyang kita ini disiapkan adalah untuk membangun sistem kemakmuran bangsa Indonesia. Membangun sistem kemakmuran Nusantara. Dan dipersiapkan untuk membangun juga peradaban baru dunia, agar manusia betul-betul berada dalam kehidupan yang beradab, tidak bermusuhan, tidak saling berperang. Karena saling membunuh itu adalah warisan peradaban purba. Kita hidup di zaman modern, kita hidup saling berdampingan antara masing-masing bangsa, antara masing-masing suku, antara masing-masing negara kita harus selalu saling membutuhkan. Karena kenapa? Berperang di zaman modern ini tidak akan ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Yang ada adalah kesengsaraan bersama. Oleh karena itu di antara kita penghuni planet bumi ini, jangan pernah untuk saling berperang dan bermusuhan. Mari kita bersahabat membangun. Saya yakin kekayaan harta nenek moyang bangsa Indonesia ini lebih dari cukup untuk membangun Indonesia ke depan. Untuk membangun Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Karena pada saat itu Indonesia harus menjadi mercusuar dunia. Kaya dengan kekayaan alamnya, kaya dengan kekayaan aset-aset di luar negeri yang telah diinvestasikan berabad-abad lamanya. Sekarang kita tinggal menikmati. Tunggu saja tanggal mainnya. Setiap kita, mulai dari bayi sampai tua, kita akan mendapatkan 5 juta per bulan, berlaku seumur hidup, tanpa kecuali. Dengan demikian, ketika bangsa dan negara telah memberikan kepada kita 5 juta per bulan sebelum dipotong pajak, berlaku seumur hidup, maka negara ini memiliki tanggung jawab kita untuk mengaturnya secara baik. Membangun negara kita menjadi kewajiban kita. Kita harus tunduk kepada hukum yang berlaku di negara kita. Kita harus tunduk kepada pemimpin yang mengatur negara kita. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang kita yakini mampu membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, seperti cita-cita Bung Karno dulu, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Jangan pernah kita ragukan itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.